Malam itu, kebun raya Bogor terlihat begitu tenang. Dari kejauhan, suara serangga malam berpadu dengan desiran angin yang menembus sela-sela pepohonan besar yang sudah berusia ratusan tahun. Bagi kebanyakan orang, kebun itu hanyalah tempat wisata. Dengan koleksi tanaman langka, pohon-pohon raksasa, dan sejarah panjang peninggalan kolonial Belanda. Namun bagi sebagian warga Bogor, kebun raya menyimpan rahasia kelam yang tak semua orang berani bicarakan, terutama ketika malam telah menutup langit dengan gulita. Salah satu kisah paling menyeramkan yang terus beredar hingga kini adalah tentang sosok pocong hitam yang dipercaya menghuni kebun itu. Bukan pocong biasa, melainkan pocong yang diyakini muncul dari makam-makam kuno yang dahulu tersembunyi di kawasan tersebut. Konon, sebelum kebun itu menjadi tempat wisata seperti sekarang, kawasan itu adalah bagian dari kompleks pemakaman tua yang digunakan sejak zaman kolonial. Banyak pekerja Belanda, pribumi, hingga tawanan yang meninggal di masa pembangunan kebun dimakamkan secara massal tanpa upacara layak. Tidak ada nama, tidak ada batu nisan, hanya tanah yang ditutup seadanya. Ada cerita yang mengatakan bahwa beberapa mayat dikuburkan dengan cara tidak wajar, bahkan sebagian tubuh mereka tidak lengkap. Sejak saat itu, arwah-arwah penasaran dipercaya gentayangan, dan salah satu yang paling sering diceritakan oleh saksi mata adalah penampakan pocong hitam yang meloncat-loncat di antara pepohonan beringin besar. Cerita tentang pocong ini pertama kali menjadi heboh pada tahun 1980-an, ketika seorang penjaga malam kebun raya ditemukan pingsan tak jauh dari pohon yang diyakini sudah berusia lebih dari 200 tahun. Saat sadar, penjaga itu menjerit histeris sambil mengatakan bahwa ia melihat pocong melompat pelan, bukan putih seperti kebanyakan, melainkan hitam pekat dengan kain kafan yang lusuh dan penuh tanah basah. Bau anyir bercampur tanah makam tercium begitu kuat hingga membuatnya hampir muntah. Sejak malam itu, nama pocong hitam mulai menyebar dari mulut ke mulut hingga akhirnya menjadi legenda menakutkan di sekitar Bogor. Seorang mahasiswa yang pernah melakukan penelitian di kebun raya pada malam hari juga sempat mengalami kejadian aneh. Ia bersama dua temannya sedang mengukur kelembaban udara di sekitar pohon besar dekat kolam teratai. Saat mereka sibuk mencatat angka, tiba-tiba terdengar suara kain diseret pelan di tanah. Suara itu jelas, teratur, dan mendekat. Mereka sempat mengira itu hanyalah suara ranting patah, tapi ketika salah satu dari mereka menoleh, ia melihat bayangan tinggi dengan kain kafan kusut berwarna hitam melompat pelan ke arah mereka. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya cekungan gelap yang kosong. Mereka bertiga lari terbirit-birit, meninggalkan alat penelitian mereka. Dan hingga sekarang salah satunya tidak pernah lagi berani kembali ke kebun itu di malam hari. Kisah tentang asal-usul pocong hitam juga semakin rumit karena warga sekitar percaya sosok itu bukan sekadar arwah penasaran, melainkan jelmaan dari ritual terlarang yang pernah dilakukan di kebun. Pada masa penjajahan, ada cerita tentang seorang dukun hitam yang ditangkap Belanda karena dituduh melakukan ilmu hitam dan mengorbankan manusia. Dukun itu dieksekusi diam-diam dan mayatnya dikuburkan di area kebun tanpa prosesi. Namun, ia sempat bersumpah sebelum meninggal bahwa rohnya tidak akan pernah tenang dan akan menuntut siapa saja yang menginjak tanah peristirahatannya. Pocong hitam diyakini adalah wujud arwah dukun itu, terperangkap selamanya dalam kain kafan hitam sebagai akibat dari sumpahnya sendiri. Cerita semakin menyeramkan ketika beberapa wisatawan juga mulai mengaku mengalami gangguan saat berkunjung. Di sore menjelang malam, ada yang tiba-tiba merasa punggungnya digenggam erat. Ada pula yang melihat sosok melintas di antara batang pohon besar. Seorang pemandu wisata yang sudah puluhan tahun bekerja di sana bahkan pernah berkata bahwa jika seseorang berjalan terlalu jauh ke dalam kebun saat menjelang malam, ia bisa mendengar suara loncatan pocong di kejauhan. Jika suara itu semakin mendekat, maka sebaiknya segera pergi sebelum sosok itu benar-benar menampakkan diri. Di balik cerita-cerita mistis itu, ada satu kisah yang membuat legenda pocong hitam semakin dipercaya. Seorang pengendara ojek daring yang hendak menjemput penumpang di sekitar kebun pada malam Jumat Kliwon melihat sesuatu
yang tak bisa ia lupakan. Saat menunggu di dekat pagar kebun, ia melihat seorang lelaki berpakaian serba hitam berjalan lambat di jalan setapak. Namun anehnya, langkah kakinya tidak menyentuh tanah, melainkan melayang seperti melompat kecil. Ia sempat memanggil, mengira itu penumpangnya, tapi sosok itu berhenti, menoleh, dan seketika terlihat kain kafan hitam menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya hanya lubang kosong yang menganga. Pengendara itu langsung tancap gas dan sejak saat itu menolak order apapun yang tujuannya ke kebun raya jika malam sudah terlalu larut. Pocong hitam bukan sekadar kisah untuk menakut-nakuti anak-anak. Banyak yang percaya kehadirannya nyata, terutama ketika udara menjadi lebih dingin dari biasanya dan bau tanah basah terasa menusuk hidung. Beberapa orang yang pernah melihatnya bahkan mengaku kehilangan kesadaran, seperti tubuh mereka seolah ditarik ke dunia lain. Ada pula yang mengalami mimpi buruk berhari-hari setelah berkunjung ke kebun itu, selalu bermimpi tentang sosok hitam yang berdiri di bawah pohon besar, menatap dengan mata kosong dari balik kain kafannya. Yang lebih menyeramkan, ada satu cerita dari seorang penjaga baru yang tidak bertugas lama di kebun itu. Malam itu ia sedang berkeliling, memastikan semua pintu gerbang terkunci. Saat melewati jalur gelap di samping kolam, ia melihat ada sosok orang duduk di bangku taman. Merasa curiga, ia menghampiri. Tapi semakin dekat, ia sadar tubuh orang itu tidak bergerak. Kain hitam membungkus seluruh tubuhnya. Saat ia menyalakan senter, sosok itu tiba-tiba berdiri dengan gerakan kaku dan melompat ke arahnya. Ia menjerit dan menjatuhkan senternya, kemudian lari tanpa menoleh lagi. Esok paginya, ia mengundurkan diri dan bersumpah tidak akan pernah lagi mendekati kebun itu. Setelah gelap, beberapa ahli spiritual yang pernah diminta membersihkan kawasan kebun menyebut bahwa energi di sana sangat kuat dan sulit dijinakkan. Banyak jejak arwah yang tidak tenang, tapi sosok pocong hitam diyakini sebagai yang paling dominan. Mereka mengatakan, jika pocong itu benar-benar menampakkan diri kepada seseorang, maka artinya orang itu sedang dipilih untuk merasakan gangguan terus-menerus. Itulah sebabnya banyak saksi mata yang setelah melihat pocong hitam mengalami kejadian aneh di rumah mereka sendiri, seperti pintu terbuka sendiri di malam hari, suara langkah di atap, hingga mimpi buruk berulang-ulang. Kebun Raya Bogor mungkin terlihat indah dan penuh sejarah di siang hari, tapi bagi mereka yang tahu kisahnya, kebun itu juga menyimpan sisi gelap yang tak bisa dipisahkan. Pocong hitam hanyalah salah satu dari sekian banyak misteri yang bersemayam di sana. Namun kisahnya selalu menjadi perhatian karena tidak semua tempat wisata memiliki legenda arwah hitam yang muncul dari masa lalu kelam. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya sosok di balik kain kafan itu. Apakah arwah seorang dukun terkutuk, pekerja paksa Belanda, atau bahkan korban yang tak pernah ditemukan makamnya? Yang jelas, siapapun yang pernah merasakan kehadirannya tidak pernah bisa melupakan tatapan kosong dari balik kegelapan kain kafan hitam itu.